Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tentang ROS, yaitu Simple Publisher dan Subscriber. Jadi maksud dari Simple Publisher dan Subscriber ini, kita akan membuat dua buah node. Yang node pertama adalah Publisher, yang tugasnya yaitu adalah mempublish sebuah message, dan satu node lagi subscriber, yaitu adalah node yang menerima message dari si publisher tersebut. Oke, langsung saja kita buka dulu Wikiros. Sebenarnya di website ini sudah lengkap ya, tutorial-tutorial mengenai tentang ROS. Oke, di sini saya akan singkat saja. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah membuat sebuah package dari ROS. Caranya yaitu masuk ke directory workspace kita, kemudian masuk folder src, kemudian kita membuat sebuah package dengan komen catkin create package. Oke, di sini saya ingin membuat package-nya yang bernama yaitu simple, kemudian diikuti oleh dependencies-nya, yaitu saya mau menambahkan dependencies ROS cpp std msgs. Oke, dua saja. Oke, untuk setelah ini kita masuk ke folder, yaitu namanya tadi, nama package-nya adalah simple. Di dalam folder simple ini ada folder include src, masuk ke src, kemudian kita buat sebuah file baru, sebut saja nama filenya adalah pembicara.cpp. Oke, di sini adalah kode dari publisher node ya. Kita copy paste saja. Jadi apa yang dituliskan di sini adalah, yang pertama itu dia menginclude library dari ROS slash ROSH, kemudian std msgs string. Nah, di sini ROS publisher charterpub n.advertise ini adalah sebuah data bertipe data ROS publisher. Dia tuh mengirimkan sebuah message ke sebuah topik, yaitu chatter, dengan frekuensi 1000 Hz. Maksudnya yaitu dia mengirimkan message ke topik chatter, mengirimkan 1000 pesan dalam satuan detik maksudnya. Kemudian di sini isi dari message yang akan dikirim yaitu sebuah hello world. Kemudian ada, setelah hello world ada variable count. Setiap looping ini nilai countnya bertambah ya, atau mengalami increment. Nah, ini adalah sebuah coding simple dari ROS publisher.
Oke, kita save dulu. Kemudian kita masukkan juga codingan dari node subscribernya. Copy, kita buat file baru lagi, pendengar.cpp. Tugas dari node yang subscribe ini yaitu menerima pesan. Jadi misal pesan yang dikirim itu string, berarti yang harus node menerimanya juga harus string. Di ROS sendiri ini ada banyak tipe data yang bisa kita kirimkan seperti float, integer, dan string. Pada tutorial kali ini kita hanya menggunakan string. Jadi isi codingan dari node di sini adalah dia menerima message dari sebuah topik, yaitu chatter. Topik yang dituju itu harus sama ya. Jika publishernya ingin mengirimkan topik ke sebuah topik, jika sebuah node publisher ingin mengirimkan sebuah message ke topik chatter, maka yang menerimanya tuh juga harus di topik chatter. Jika beda topik, maka node-nya ini tidak dapat berkomunikasi. Jadi ketika sebuah message ini diterima di topik chatter, maka ada sebuah fungsi yang dipanggil, yaitu namanya chatter callback. Nih, chatter callback adalah sebuah fungsi, yaitu dia berisi ini dia. Jadi dia akan menampilkan I heard, baru si message-nya yang tadi kita kirimkan. Oke, kita save saja. Kemudian setelah kita buat node-node-nya ini, kita harus konfigurasi si make list-nya. Untuk konfigurasi si make list-nya ini yang harus ditambahkan itu nih, add executable-nya. Oke, add executable, kemudian buka kurung. Nah, setelah buka kurung ini, kita menuliskan nama node yang akan ditampilkan. Misal kita mau buat nama ininya, nama node-nya adalah pemberi. Oke. Kemudian diikuti oleh directory node-nya, yaitu tadi namanya adalah pembicara. Kemudian setelah buat satu ini, jangan lupa buat add executable-nya yang untuk node si listener-nya. Oke, nama node-nya penerima, ininya directory-nya pendengar. Setelah kita setting add executable-nya, kita juga harus setting target link libraries-nya. Sama juga cara menambahkannya, setelah buka kurung diikuti oleh nama node-nya, kemudian diikuti oleh Katkin libraries seperti ini.
Begitu juga dengan si penerimanya, kita harus juga tambahkan. Oke, setelah kita konfigurasi ini, maka kita harus menjalankan perintah catkin make. Oh iya, untuk menjalankan perintah catkin make ini, kita harus berada di directory workspace kita ya. Oke, sudah terbuild. Nah, untuk menjalankan si node yang kita telah buat adalah biasanya gini, rose core terlebih dahulu, kemudian rose run, nama package-nya tadi adalah simple, kemudian nama node-nya adalah tadi pemberi. Nah, kemudian ini adalah si penerimanya, rose run simple, kemudian penerimanya bernama penerima. Nah, kalau kita stop di publishernya, maka si penerima ini tidak mendapatkan message lagi ya. Jadi kalau kita ulang, nah dia akan mengikuti apa message yang telah disampaikan oleh si pemberi. Jadi seperti itu. Nah, setelah seperti ini, ada juga yang bisa membuat sistem kita menjadi lebih efektif, yaitu adalah rose launch. Jadi rose launch ini kita dapat menjalankan satu perintah. Namun dalam satu perintah itu kita sudah bisa menjalankan banyak node. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yaitu adalah kita masuk ke package yang kita buat tadi dengan perintah rose cd atau rose change directory. Nah, di dalam directory ini kita harus membuat sebuah folder yang bernama launch. Oke. Nah, di sini dia konfigurasi rose launch-nya. Ini saya close dulu. Ups. Saya buat namanya adalah tidak testing. Ekstensinya harus .launch. Namun nama filenya boleh saja bebas, tidak ada keterkaitan. Oke, testing.launch. Jadi apa yang harus ditulis di sini? Yang pertama itu kita harus membuat tag launch seperti ini. Nah, di dalam tag ini barulah kita isi node-nya. Nah, name ini akan muncul nama node baru. Sebut sajalah ada sebuah node baru, yaitu bernamanya pembicara. Kemudian package-nya tadi adalah simple ya. Kemudian type. Type ini adalah nama dari node sebelumnya. Jadi sebelumnya ada nama node pemberi dan penerima. Jadi kita harus memasukkan nama node sebelumnya itu di dalam type pemberi. Oke.
kita akan membuat note satu lagi ya. Nama note baru setelah pembicara adalah pendengar. Package-nya adalah simple tadi. Kemudian type-nya tadi adalah penerima, sesuai dengan yang di sini ya. Nah, kemudian kita bisa saja menampilkan hasil dari note itu di terminal kita, yaitu dengan cara output. Nah, saya mau menampilkan note si penerima ini, hasil dari note-nya itu keluar di terminal. Jadi kita harus menambahkan output screen. Nah, begini adalah konfigurasi file launch-nya. Jadi apa fungsi ROS launch ini? Jadi seperti ini. Folder launch-nya. Kemudian langsung saja ROS launch testing.launch. Maaf, ada sebuah error. Errornya di sini kita salah menuliskan ininya ya, penutup tagnya di sini dah. Oke, langsung saja ROS launch testing.launch. Nah, ini dia. Ada note pembicara dan note pendengar. Kita lihat grabnya. Nah, jadi ada note baru ya tadi. Namanya itu adalah pembicara dan pendengar. Sebelumnya itu nama note dari pembicara ini adalah pemberi, dan nama note sebelumnya dari nama pendengar itu adalah penerima. Jadi setelah di ROS launch, nama note itu berubah menjadi nama note baru. Si pembicara ini publish ke topik namanya chatter, dan si pendengar ini menerima atau subscribe dari topik chatter. Oke, sekian, begitu saja mungkin tutorial kali ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.